Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan pembahasan daripada mata kuliah Fisika Atmosfer 1, bagian dinamika atmosfer, di mana pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang lapisan yang kita kenal dengan PBL atau planetary boundary layer, yang lapisan bidang batas planet atau lapisan yang dekat dengan permukaan, yang kontak langsung dengan permukaan bumi atau permukaan lautan. Oke, bahan kuliah ini kita ambil ya dari materi yang disampaikan di Universitas Heidelberg. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah menyediakan slide ini, dan kita melakukan modifikasi dan penambahan di beberapa bagian. Ini adalah pembahasan kita pada video sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang vortisitas. Dan saat ini kita akan lanjut kepada PBL atau Planetary Boundary Layer. PBL adalah bagian daripada atmosfer yang kontak langsung dengan permukaan bumi, ya. Jadi bagian paling bawah daripada permukaan bumi yang kontak langsung dengan permukaan bumi atau permukaan lautan. Pada bagian ini terjadi pertukaran, jadi terjadi pertukaran kalor, pertukaran momentum, dan bahkan pertukaran gas ya antara permukaan bumi atau permukaan lautan dengan atmosfer. Lapisan yang paling bawah daripada lapisan ini dengan ketebalan beberapa milimeter, jadi lapisan yang paling dekat ya dengan permukaan bumi dalam ketebalan sekitar dalam orde milimeter, ini dikendalikan atau dibangun oleh difusi molekular, ya. Difusi molekular itu adalah gerak termal daripada partikel ketika mereka berada pada temperatur di atas 0 absolut, ya. Jadi skala gerak partikel, gerak termal ketika partikel tersebut berada pada temperatur di atas permukaan 0 absolut, itu kita katakan gerak atau kita katakan difusi molekular, ya, difusi molekular. Dan geraknya ini random, ya, dan geraknya ini adalah random. Kemudian di atas lapisan ini, ya, itu turbulen merupakan proses yang dominan, ya. Jadi di atas lapisan molekuler itu proses yang dominan adalah turbulen, di mana ukuran daripada eddy, ya, ukuran daripada eddy itu meningkat dengan penambahan ketinggian ya pada lapisan ini. Oke, kemudian berapakah besarnya flux ya dari permukaan? Jadi berapa besarnya flux aliran dari permukaan ke atmosfer bebas ya di atas PBL, itu akan bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama bergantung kepada tegangan geser atau shear stress, kemudian bergantung kepada profil temperatur dan stabilitas partikel, dan bergantung kepada kekasaran permukaan, ya, bergantung kepada kekasaran permukaan. Jadi flux aliran dari permukaan ke atmosfer atasnya itu tentu di atas PBL ya maksudnya, itu akan bergantung kepada tegangan geser
kemudian profil temperatur dan kestabilan partikel, serta kekasaran daripada permukaan. PBL, seperti yang tadi kita sampaikan, PBL itu adalah lapisan yang bagian daripada atmosfer yang langsung kontak, ya, yang langsung kontak dengan permukaan bumi atau permukaan lautan. Maka oleh karena itu, lapisan PBL ini dia dipengaruhi secara kuat oleh gesekan, ya, karena dia paling dekat dengan permukaan, maka dia akan dipengaruhi oleh gesekan permukaan. Besarnya tegangan geser, ya, karena ini berkaitan dengan gesekan, maka besarnya tegangan geser atau tau itu sama dengan kerapatan atmosfer, sama dengan minus rho dikali dengan kecepatan angin permukaan. Jadi sama dengan minus rho dikali dengan U, ya, pangkat 2. Dan nilai daripada tegangan geser ini nilainya hampir konstan, ya, terhadap penambahan ketinggian, ya, pada lapisan PBL maksudnya. Ini adalah gambaran, ya, apa yang kita sebut dia dengan PBL tadi, ya. Ini lapisan yang paling bawah tadi, ya, yang paling bawah sekali, yang paling di sini sekali, itu tadi kita sebut dia dengan lapisan molekular viskos, ya, lapisan molekular viskos. Kemudian di atas itu lagi lapisan lebih dominan, ya, disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh turbulen. Kemudian ini adalah batas daripada PBL. Dan batas ini kita sebut dia dengan capping inversi, ya, capping inversi. Di atas ini adalah atmosfer bebas. Di sini free atmosfer. Di sini atmosfer bebas. Ini adalah bidang batas antara atmosfer bebas dengan PBL. Yang bawah ini, inilah yang kita sebut dia dengan PBL. Ya. Jadi ini gambarannya. Ini beberapa contoh, ya, hasil eksperimen berkaitan dengan bidang batas. Karena sesungguhnya materi berkaitan dengan lapisan bidang batas ini tidak hanya pada atmosfer. Maksudnya tidak hanya untuk kajian atmosfer, tapi banyak untuk kajian yang lain juga banyak diteliti, ya. Ini seperti riset yang dilakukan di wind tunnel untuk melihat bagaimana kondisi daripada bidang batas di sini. Ya, kita bisa lihat nih ada turbulen, ya. Lihat dengan jelas di sini. Ini menggunakan minyak olive. Kemudian ini juga pada sayap pesawat. Terlihat dengan sangat jelas, ya, ini lapisan bidang batasnya. Nah, ini yang di sini ya sudah atmosfer bebas, ya, di sini. Nah, tapi yang dekat permukaan ini kita sebut dia dengan lapisan bidang batas. Ini juga pada kapal, ya. Jadi intinya pengetahuan tentang lapisan bidang batas tidak hanya terbatas pada atmosfer sesungguhnya, tetapi bisa pada semua topik kajian, ya, yang ingin mempelajari karakteristik daripada udara yang dekat dengan permukaan objek yang kita kaji. Ya, bisa juga pada mobil, ya, karena itu akan berkaitan dengan aerodinamika, akan berhubungan dengan aerodinamika daripada sistem tersebut. Oke, tadi sebetulnya ini kita sudah singgung, ya, ini kita sudah menyinggung struktur daripada PBL. Kalau berdasarkan tegangan geser, ini dibagi, ya, dibagi menjadi 4 lapis. Yang pertama adalah lapisan molekular viskos.
ya, lapisan yang dibentuk atau dikontrol secara dominan oleh molekular viskositas. Ya, jadi oleh gerak termal daripada partikel secara random, ya. Nah, ini adalah lapisan yang paling bawah, yang ini, ya. Ketebalannya dalam hitungan milimeter, ya. Oke, jadi berapa besarnya tegangan gesernya? Di sini tegangan gesernya konstan. Ya. Tegangan gesernya konstan, yaitu tau sama dengan minus rho kerapatan dikali dengan kecepatan angin dikali dengan dou Px per dou Z, ya, perubahan kecepatan angin terhadap ketinggian, ya, perubahan kecepatan angin terhadap ketinggian. Itu lapisan yang pertama. Kemudian di atas itu, ya, dengan ketebalan sekitar 10 sampai 100 meter, itu kita sebut dia dengan lapisan Prendatal layer, ya, lapisan Prendatal layer. Pada lapisan Prendatal layer, di sini tidak lagi tidak lagi dipengaruhi oleh molekular viskos, tidak lagi oleh molekular viskos. Jadi di sini itu ini kita kenal, ya, dipengaruhi oleh molekular viskos atau kinematik viscosity, ya, kinematik viskositas. Namun pada lapisan Prendatal layer ini dipengaruhi oleh molekular diffusivity, ya. Kinematik viskositas, ini tadi mungkin kurang tepat, ya. Di sini sebetulnya adalah kinematik viskositas, ya, yang ini. Jadi tahu sama dengan minus rho dikali dengan kinematik viskositas, ya, dou V per dou X. Kemudian di Prendatal di sini itu dipengaruhi oleh molekular difusi, ya, oleh molekular difusi Vici dengan konstanta koefisiennya biasanya ditulis dengan K, atau mungkin ada juga yang menulis kappa, ya. Dan ini, ya, sama dengan minus rho U, ini kecepatannya, U kecepatan permukaan, U pangkat 2 sama dengan konstan. Jadi di dalam lapisan di sini dan di sini itu nilai ininya juga masih konstan, ya, nilai tegangan gesernya. Kemudian di atas itu, ya, di atas lapisan Prendatal. Oke, jadi ini kappa atau K, ya. Ada lapisan Ekman. Lapisan Ekman, pada lapisan Ekman dengan ketebalan sekitar sampai 1 km, itu tegangan geser itu mulai menurun. Jadi tegangan geser mulai menurun dengan penambahan ketinggian, ya. Jadi tegangan geser kita mulai mengalami penurunan pada lapisan Ekman. Kemudian di atas ini, ya, ini adalah, ya, udara atau atmosfer bebas. Atmosfer bebas. Pada atmosfer bebas dengan geser tidak ada lagi. Ya, jadi gesekan boleh dikatakan sudah tidak ada. Sehingga tegangan geser juga sudah sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kapan terjadinya, ya, kira-kira mungkin pada ketinggian di atas 1 km. Ya. Di atas 1 km. Nah, jadi ini strukturnya, ya. Strukturnya.
Ya, jadi yang pertama ada lapisan viskos molekular, di mana di sini eh, dikontrol oleh kinematik, viskositas. Kemudian di bawah itu ada lapisan Prandtl, di sini dikontrol oleh molekular difusivitas. Kemudian ada lapisan Ekman, ya, lapisan Ekman, di mana pada lapisan Ekman ini terdapat sebuah gaya yang akan menyeimbangi, ya, gaya akibat daripada gradien tekanan, Coriolis dan turbulen sendiri. Dan pada lapisan ini itu terjadi penurunan dengan tegangan geser terhadap penambahan ketinggian. Kemudian naik lagi ke atas, maka nanti ada capping inversi. Nah, jadi ada capping inversi dulu, setelah itu baru atmosfer bebas, ya, atmosfer bebas, di mana pada atmosfer bebas karena sudah tidak ada gesekan lagi, ya namanya ya bebas, tidak ada gesekan lagi, maka tegangan gesernya sama dengan 0. Oke. Pada atmosfer bebas, ketika tidak ada gesekan, maka angin adalah geostropik. Angin paralel terhadap garis isobar, ya, nggak paralel terhadap garis isobar. Kenapa? Karena adanya kesetimbangan antara gradien tekanan dengan gaya Coriolis. Namun faktanya kita jarang menjumpai angin geostropik ini, ya, karena adanya gesekan. Ya, jadi karena faktor gesekan ini akan menyebabkan adanya simpangan arah angin dari angin geostropik. Ya, jadi kita akan melihat adanya simpangannya seperti ini kan angin geostropik. Tapi ketika ada gesekan, ya, ketika ada gesekan, maka kita akan melihat dia tidak lagi paralel, ya, tetapi dia sudah membentuk sudut tertentu. Nah, jadi apa konsekuensi daripada gesekan ini? Ya, pertama adalah kecepatan angin itu akan meningkat dengan penambahan ketinggian. Karena semakin jauh dari permukaan bumi, gesekan semakin sedikit, ya, gesekan semakin sedikit, tegangan geser semakin sedikit, maka kecepatan angin akan semakin besar. Kemudian yang kedua, arah angin itu akan berubah. Ya, arah angin itu akan berubah. Kalau di dalam fluida, ya, perubahan arah ini akan membentuk sebuah spiral yang kita sebut dia dengan spiral Ekman. Ya, jadi dia mulai dari permukaan, kemudian terus masuk ke dalam, masuk terus, maka itu akan mengalami perubahan arah. Dan perubahan arah ini membentuk sebuah spiral, dan ini kita sebut biasanya dengan Ekman spiral. Jadi dua konsekuensi. Yang pertama, penambahan kecepatan dengan penambahan ketinggian, atau penurunan kecepatan dengan penurunan ketinggian, kemudian perubahan arah angin, ya, dengan penambahan ketinggian, ya, dalam bentuk sebuah spiral, lintasan spiral yang kita sebut dia dengan Ekman spiral. Itu konsekuensinya. Oke. Kemudian kita lihat profil vertikal daripada angin pada lapisan bidang batas. Yang pertama untuk kondisi yang stabil, ya, untuk kondisi atmosfer yang stabil, kondisi yang stabil seperti yang kita sudah lihat pada pertemuan yang lalu, ya. Atmosfer itu kan ada tiga, paling tidak ada tiga kondisi: stabil, tidak stabil, dan netral. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi yang stabil. Seperti yang tadi kita uraikan di awal, bahwa pada lokasi atau titik yang sangat dekat dengan permukaan, maka kecepatan angin itu ditentukan oleh gesekan molekular, ya, gesekan molekular yang berkaitan dengan viskositas kinematik, ya, dengan koefisien biasanya nu. Maka profil velocity terhadap ketinggian itu bisa kita turunkan, ya, dari persamaan tegangan geser, di mana tegangan geser XY sama dengan minus rho dikali dengan kecepatan,
ya, kecepatan angin pangkat 2, ya. Dan ini sama dengan minus rho dikali nu. Oh, ini nu ya, di sini nu nih, ya, viskositas kinematik minus rho dikali dengan viskositas kinematik dikali dou Vx per dou Z. Dan ini konstan. Nah, tadi ingat ya, dan ini konstan. Maka dari sini kita bisa mendapatkan berapa besarnya profil kecepatan angin arah horizontal terhadap penambahan ketinggian. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan persamaannya dengan apa namanya, dengan melakukan integral daripada persamaan ini. Ini kan sama dengan ini, ya, rho-nya hilang ya, sama-sama rho. Lalu kita lakukan integral sehingga diperoleh perubahan kecepatan horizontal terhadap penambahan ketinggian itu sama dengan U pangkat 2 per nu. Ya, ini bukan V ya. Ini adalah viskositas kinematik. Ini sama dengan dikali dengan ketinggian. Ya, dikali dengan ketinggian. Kemudian kalau kita naik lagi ke atas, ini kan untuk yang paling dekat dengan permukaan, lapisan yang pertama. Kemudian kalau kita masuk lagi ke atas, naik ke atas, di mana pada lapisan yang di atasnya, di sana turbulen sudah mulai dominan, ya. Maka tau XZ sama dengan minus rho KZ. Nah, di sini K tadi adalah molekular difusivitas, ya, molekular difusi, ya, molekular difusivitas, ya, dikali dengan perubahan kecepatan, ya, dou Vx per dou Z sama dengan minus rho U pangkat 2. Ini sama, ini kita bisa hilangkan, lalu kita integralkan, ya, maka kita juga akan bisa mendapatkan profil daripada kita akan bisa mendapatkan profil daripada angin, ya, dalam lapisan ini, ya. Oke, ya, kalau kita lakukan integral ya sama, kita akan dapat ini juga kan, tetapi di sininya beda. Di sini nanti ada K, ya, perbedaannya di sana. K sendiri, KZ sendiri, ya, itu sering juga disebut dengan konstanta difusi turbulen, ya, yang nilainya meningkat, ya, dengan penambahan apa namanya, dengan penambahan ketinggian karena dekat dengan apa namanya, karena dengan penambahan ketinggian turbulen akan semakin besar. Ya, jadi turbulen kalau semakin dekat dia dengan permukaan, turbulen ya semakin kecil nilainya. Ya. Maka KZ ini, ya, KZ ini itu bisa ditulis K dikali U dikali kecepatan tadi, kecepatan permukaan tadi dikali dengan Z, di mana nilai K itu adalah konstanta Karman, nilainya 0,4. Jadi nilai KZ ini dia bertambah dengan penambahan ketinggian, ya, bertambah dia. Dan itu bisa ditulis dalam bentuk persamaan KZ sama dengan KUZ dikali dengan Z. Oke, ya, jadi dari persamaan yang sebelumnya, di mana dou Px per dou Z sama dengan rho dikali U kuadrat per KZ, maka kalau KZ-nya kita ganti dengan K dikali U dikali dengan apa tadi, dengan ini ya, KZ sama dengan K dikali U dikali Z, ya, maka dari sini, ya, dari persamaan ini ininya bisa
kita hilangkan sehingga sama dengan U per KZ, ya, U per KZ. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, ini bisa kita lakukan integral. Ya, ini bisa kita lakukan integral. Ini pindah ke sini jadi dz. Maka kalau diintegralkan ya U per K keluar, ya, integral 1 per Z. Sehingga kita peroleh U per K, kappa ln Z per Z0. Di mana Z0 ini merupakan semacam parameter kekasaran. Ya, jadi kalau misalnya ada tumbuhan atau permukaan yang ada tumbuhannya, biasanya besarnya Z0 ini, ya, besarnya Z0 ini itu kurang daripada 5 cm, ya, nilai daripada Z0 ini. Kemudian karena biasanya angin permukaan itu digerakkan atau dikontrol oleh angin dari udara bebas juga, maka persamaan yang sebelumnya itu bisa kita hubungkan dengan dengan angin daripada atmosfer bebas. Nah, jadi kalau kita misalkan bahwa kecepatannya angin pada titik tertentu, katakan misalnya titiknya ZR, itu diketahui, misalnya ini adalah angin geostropik, ya, di mana PR ini bersamaannya adalah ini. Kemudian ini perubahan kecepatan angin yang barusan kita dapatkan. Maka kalau kita ingin menghubungkan ini dengan ini, maka kita bisa mengambil rasionya. Kita ambil rasionya, UU-nya kan hilang, ya, ini juga hilang. Nah, kalau kita ambil rasionya, maka kita akan mendapatkan besarnya perubahan kecepatan angin pada lapisan boundary layer, ya, dalam kaitannya dengan atmosfer bebas, itu sama dengan PZ sama dengan VR ln Z per Z0 dibagi ln ZR per Z0. Ini hubungannya, ya. Karena angin di lapisan boundary layer juga dikendalikan, ya, oleh angin pada atmosfer bebas. Oke. Kemudian ini ada beberapa data daripada Z0. Ya, data daripada Z0. Misalnya nih untuk salju, Z0-nya ya sekitar 0,1 sampai 1. Kemudian pada hutan 500 sampai dengan 1000 mm. Kemudian di perkotaan, karena di perkotaan ya memang lebih ini, ya, lebih banyak rumah juga dan lain sebagainya, maka Z0-nya juga lebih tebal. Oke, jadi bisa kita lihat di sini perubahan kecepatan anginnya. Ya, jadi kalau permukaannya Z0-nya 10 pangkat min 2, berarti hampir tidak ada ini, tidak ada pohon, maka ya perubahan anginnya dari awal itu sudah kencang duluan. Contoh di laut misalnya. Di laut kan ada pohon, maka angin permukaan itu sudah kencang. Tapi kalau ada pohon-pohon di darat, misalnya ini ada pohon-pohon nih, ya di permukaan itu anginnya ya lambat banget. Ya boleh dikatakan hampir mendekati nol. Ya, ini kalau kita lihat di sini. Ini dampaknya, ya. Dampak daripada permukaan tersebut terhadap profil angin, ya, untuk beberapa kondisi permukaan yang yang berbeda-beda, ya. Oke, ini juga sama, ya. Ini kasar, ini yang tidak kasar atau yang smooth, ya. Bisa kita lihat dari gambar ini, dan ini juga diulang sebetulnya. Ini kalau di open country, ya, mungkin daerah-daerah yang yang tidak ada apa-apa, ya,
sedikit-sedikit saja nih rumputnya. Kemudian ini di pusat-pusat kota, ya, bagaimana perubahan daripada kecepatan angin terhadap arah vertikal. Kemudian ini untuk kondisi netral, ini kondisi tidak stabil, ini pada kondisi stabil, ya, pada kondisi stabil yang sekarang sedang kita sedang kita bahas. Jadi kecepatan anginnya polanya seperti itu. Kemudian untuk PBL yang netral, ya, ini ada stabil, ada tidak stabil, ada netral, ya. Pada PBL yang netral, pengukuran daripada profil angin cukup ya untuk menggambarkan dinamika yang cukup kompleks, ya, dan ini tidak valid lagi, ya, kalau kalau atmosfernya tidak stabil. Karena kalau tidak stabil berarti ada peningkatan pertukaran atau koefisien difusi, atau ya, jadi ada pertukaran pada arah vertikal. Ya, pertukaran arah vertikal mengalami peningkatan karena dia tidak stabil. Kan kalau udara tidak stabil dia kan akan bergerak terus, ya. Ya, dia akan bergerak terus. Kalau dia bergerak terus berarti dia akan mengalami peningkatan pertukaran pada arah vertikal. Maka oleh karena itu yang tidak valid lagi nih apa yang terjadi pada kondisi netral. Kemudian stabil. Kalau stabil itu mengurangi pertukaran vertikal, karena kalau stabil, udara stabil kan dia hanya berosilasi saja. Maka pertukaran vertikal itu akan dikurangi, gradien lebih besar, ya. Dan biasanya ini akan menurunkan. Jadi karena dia stabil, maka dia akan pertukaran arah vertikalnya itu menurun, ya, karena dia stabil, karena dia hanya paling berosilasi. Tetapi ini akan menyebabkan terjadinya penyampuran udara, ya, terjadinya penyampuran udara. Tapi hanya pada batas dia berosilasi, ya. Beda dengan kalau dia tidak stabil, dia bisa bergerak terus ke atas, ya. Tuh. Dalam kondisi ini, ya, maka gaya apung, ya, apungan daripada partikel udara dalam kaitannya dengan gaya geser tadi itu perlu untuk dipertimbangkan. Nah, pada kondisi sebelumnya kita tidak ada mempertimbangkan ini buoyancy daripada partikel udara. Nah, tetapi dalam kondisi yang dia netral, ya, maka kita mesti mempertimbangkan atau mengconsider, ya, gaya geser, ya, yang terjadi. Oke, gaya apung atau gaya geser akibat daripada turbulen itu disebabkan oleh apa? Oleh fluktuasi densitas, ya. Jadi rho sama dengan rho, ini ada di sini, rho rata-rata ditambah rho aksen. Kemudian gaya apung sama dengan minus rho aksen dikali G, dan dW, ya, berat, ya, sama dengan minus G dikali rho aksen dikali dengan dz. Maka kerapatan daya daripada turbulen disebabkan oleh gaya apung ini itu sama dengan dW per dt, ya, sama dengan minus G rho aksen dz per dt. dz per dt itu sama dengan bz, ya, sama dengan bz. Itu besarnya densitas daya.
Kemudian fluktuasi daripada densitas, kenapa bisa terjadi? Yang pertama ya akibat fluktuasi temperatur, itu tidak pasti. Jadi fluktuasi temperatur, kemudian fluktuasi uap air, ya ini juga bisa menyebabkan adanya fluktuasi densitas, ya fluktuasi densitas. Kalau dihubungkan ya dengan temperatur, ya misalnya dengan potensial temperatur karena memang itu yang sering digunakan, rho sama dengan konstanta per temperatur, ya. Maka ya kalau kita apa namanya? Kalau kita hubungkan ya persamaan rho ini ya rho aksen, rho, theta aksen dan theta dengan fluktuasi temperatur, kalau kita hubungkan dengan persamaan temperatur, fluktuasi density kalau dihubungkan dengan potensial temperatur, fluktuasi temperatur, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Jadi rho per theta sama dengan konstan kan? Jadi rho per theta, rho aksen per theta aksen. Maka rho aksen sama dengan rho dikali theta aksen per rho. Oke. Kemudian rho ini kita bisa masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang ini. Ya, jadi kalau kita masukkan ke sini, maka kita akan memperoleh G sama dengan rho theta aksen PZ aksen per theta. Dan ini bisa dihubungkan dengan flux kalor turbulen, di mana flux kalor turbulen H sama dengan rho kali Cp theta aksen dikali dengan PZ. Sehingga ini theta rho theta aksen kali PZ ya itu sudah sama dengan H per Cp ya. Sehingga besarnya densitas daya turbulen itu sama dengan GH per Cp dikali dengan theta. Kemudian usaha yang dilakukan oleh tegangan geser persatuan luas itu sama dengan gaya ya. Gaya dikali dengan perpindahan atau dalam hal ini sama dengan tau dikali dengan dx. Maka dari sini kita bisa menurunkan besarnya daya ya. Kita bisa menurunkan besarnya daya. Jadi sama dengan tau kali dx per dt. Ini tau ya. Ini tulisannya tidak tahu berubah. Tau dx per dt sama dengan tau dikali dengan px ya. Tau dikali dengan px. Dan ini ya tau sama dengan minus rho dikali u kuadrat tadi kan. Sehingga ini bisa kita ganti yang ini menjadi minus rho kali u kuadrat dikali dengan px. Kemudian besarnya divergensi daripada flux energi ya yang mendapatkan daya persatuan volume akibat daripada tegangan geser. Jadi besarnya kalau ini tadi, ini kita sebut dia dengan densitas daya turbulen. Kalau ini densitas ya kalau kita boleh menggunakan istilah yang sama ya. Densitas daya daripada flux energi ya. Akibat daripada tegangan geser. Nah, jadi ini sama dengan minus D maka 2W D diferensial ya per dt dz ya. Dan ini dw per dt sama dengan minus rho dikali u
ya, minus rho dikali dengan U dikali dengan Px. Kemudian D per dz tentu sama dengan dpx per dz. Nah, ini besarnya nilai besarnya nilai daripada kerapatan daya, ya, energi akibat daripada tegangan geser. Oke, kemudian tadi kita sudah memiliki persamaan di mana dvx per dz sama dengan u per kz, ya. Untuk kasus umum, ya, daripada kondisi tidak netral, sebuah fungsi koreksi biasanya digunakan, ya. Jadi persamaan ini dpx per dz sama dengan u per kz dikali dengan pi, di mana pi ini adalah gradien arus daripada kecepatan angin dibagi dengan gradien kecepatan angin untuk kondisi netral, ya, untuk kondisi netral. Kalau dia netral, maka ini akan bernilai 1 tentunya, kalau dia netral. Maka dari sini, ya, dari persamaan ini, tadi kita kan udah dapat persamaan nih. Maka persamaan ini, dpx per dz, itu bisa kita ganti dengan u per kz. Kita ganti dengan u per kz, atau, ya, karena dikali u per kz, di sini menjadi u pangkat 3 per kz. Namun, agar ini bisa menjadi bentuk umum yang juga bisa berlaku untuk kondisi tidak netral, maka perlu ditambahkan faktor pengalih di sini, yaitu pi. Ya. Oke. Nah, dari sini, ya, dari sini, maka kita bisa mendapatkan rasio, ya. Kita bisa mendapatkan rasio antara produksi energi, tingkat produksi energi yang disebabkan oleh gaya termal, ini disebabkan oleh gaya termal, dan disebabkan oleh tegangan geser. Jadi RF sama dengan minus epsilon A per epsilon S. Ini kita sebut dia dengan bilangan flux Richardson, ya. Dimana kalau RF besar dari 0, maka ini artinya kondisinya stabil, R sama dengan 0, netral, R kecil dari 0, ini dalam kondisi labil, ya, dalam kondisi labil. Dan RF, ya, itu sering juga, ya, ditulis dalam bentuk persamaan lain, ya, yaitu Z RF sama dengan Z dibagi L dikali theta dikali Z per L, ya, di mana L yang ada tanda bintang ini, ya, ini kita sebut dengan panjang Monin-Obuchow, ya, Monin-Obuchow, di mana persamaan panjangnya itu akan bergantung juga kepada apa namanya, kepada kecepatan angin dan flux daripada kalor turbulen. Nah, di sini diberikan beberapa contoh, ya, berapa besarnya L ketika V-nya seperti ini, ya, pada nilai yang sudah diberikan. Oke. Namun, ya, bilangan Richardson flux itu sulit, ya, untuk mengukurnya, karena pengukuran flux kalor dan tegangan geser itu dilakukan secara simultan. Maka oleh karena itu
seringkali ya yang digunakan itu adalah besaran yang lebih mudah untuk diukur. Dan ini yang kita kenal dengan bilangan Richardson, ya. Bilangan Richardson, di mana persamaan bilangan Richardson itu sama dengan G per theta ya dikali d theta per dz per dpx per dz. Nah, ini semuanya yang ini ya. Ini semuanya bisa kita apa namanya? Bisa kita ukur ya, semuanya bisa kita ukur. Namun RI ini sebetulnya bisa dihubungkan dengan RF dengan flux Richardson number bisa ya, di mana RF sama dengan RI dikali KH per K ya, dikali KH per K, di mana KH itu merupakan apa namanya koefisien ya difusi turbulen untuk kalor, sedangkan yang K saja ini untuk momentum. Nah, di sini diberikan nih gambaran ya, KH per K nilainya berapa, kemudian Z per L ya, Z per L. Nah, di mana di bagian ini yang sebelah kiri ini kita sebut dia dengan labil, kemudian yang di sini kita sebut dia dengan stabil. Nah, jadi bilangan Richardson flux itu sulit untuk diukur, maka orang sering menggantinya dengan bilangan Richardson saja. Namun bilangan Richardson sesungguhnya bisa dihubungkan dengan bilangan Richardson flux, nah, yaitu diberikan oleh hubungan ini. Oke. Lalu berapa nilai K? Ya. Berapa nilai daripada K ini? Itu sebetulnya bisa didapatkan dari definisi daripada tegangan geser. Tadi kita udah lihat di awal bahwa tau, ini tau, sekali lagi ini salah. Tau sama dengan minus rho dikali U pangkat 2 kecepatan. Dan ini setara atau sama dengan minus rho dikali K dpx per dz. Ya. Dan dpx per dz sama dengan U per kz dikali dengan ini. Maka dari sini kita bisa mendapatkan berapa besarnya nilai daripada K. Ya. Jadi nilai K sama dengan kappa ya, dikali U dikali Z per Pi. Ya, per Pi. Ya, dengan mengkombinasikan keduanya. Nah, di sini diberikan contoh plot mana yang ini, yang bagian sebelah kiri ini labil, yang sebelah kanan ini stabil. Ini ada karakteristik pertukaran arah vertikal. Yang pertama adalah tingkat produksi energi konvektif atau epsilon A tadi. Kalau stabil ya di sini minus, kalau netral 0, kalau labil ya positif. Kemudian flux kalor turbulen atau H, sini minus, kalau dia stabil, kalau dia netral 0, kalau dia labil positif, dan seterusnya. Oke, terakhir ya. Terakhir di sini sebetulnya apa yang ingin disampaikan adalah bahwa tingkat produksi daripada energi turbulen yang ada di atmosfer sesungguhnya juga dipengaruhi oleh uap air, ya, juga dipengaruhi oleh uap air. Nah, dan kita sejauh ini baru memandang pelepasan daripada kalor laten ya terhadap stabilitas partikel. Oke, jadi uap air itu akan memberikan pengaruh juga, terutama berkaitan dengan fluktuasi densitas, ya, berkaitan dengan fluktuasi densitas. Jadi tadi kita sudah lihat di awal ya bahwa
hubungan antara fluktuasi densitas dengan potensial termodinamika akan diberikan oleh persamaan ini. Jadi doro per d theta dikali theta aksen. Kemudian kalau ada muncul uap air, maka ya ditambah komponen uap air di sini. Jadi d rho per d rho w dikali rho aksen w, ya, sama dengan minus rho per theta aksen per theta tambah 1 dikurang m udara per m air, ya, dikali dengan rho w, di mana rasio antara massa molar udara dan air itu sekitar 1,61. 1 dikurang 1,61 maka dapat 0,61. Sehingga persamaan rho aksennya minus rho per theta aksen per theta 1 dikurang 1,6 ya minus 0,61 dikali dengan rho w aksen. Maka dari sini kita bisa melakukan perubahan terhadap persamaan produksi energi yang disebabkan oleh gaya termal yang kita sudah sebutkan di awal tadi, ya. Maka dari sini kita akan mendapatkan persamaan akhir di mana epsilon A sama dengan G dikali H per CP, theta aksen V aksen Z per theta ditambah 0,61 HL per L, ya, HL per L. Maka dari sini, ya, kita melihat ada dua hal. Yang pertama, kalau HL-nya sama dengan H, ya, maka kontribusi daripada uap air terhadap produksi turbulen atau energi turbulen itu hanya beberapa persen saja, kecil ya. Kalau HL sama dengan H, ini berarti 1 nilainya kan, maka kontribusinya menjadi kecil. Ini di darat. Kalau di laut, HL itu nilainya 9H. Maka kontribusi daripada uap air untuk membentuk atau menghasilkan energi turbulen itu sama dengan kontribusi daripada konveksi termal. Ya. Jadi itu maksudnya. Oke, baik, kita masuk dan sampai pada kesimpulan akhir kita. Jadi lapisan bidang batas planet adalah lapisan di mana gaya gesekan memiliki dampak, ya, atau tegangan gesernya tidak sama dengan 0. Dan bisa kita bagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama lapisan viskos molekular, ini yang paling dekat dengan permukaan dan ini dikontrol oleh difusi molekular. Kemudian Prendatal layer, lapisan Prendatal, di mana tegangan geser itu konstan terhadap penambahan ketinggian. Kemudian di atasnya ada Ekman layer, di mana tegangan geser menurun terhadap peningkatan ketinggian. Dan di atas itu ada udara bebas. Ya, ada udara bebas. Kemudian apa asumsi dasar? Asumsi dasar, koefisien difusi turbulen itu sebanding atau proporsional terhadap ketinggian, ya, terhadap ketinggian. Dan ini bisa kita lihat dari profil angin logaritmik. Ya. Kemudian stabilitas daripada lapisan bidang batas dapat digambarkan atau tergambar dari bilangan Richardson, ya, Richardson, di mana yaitu ya rasio daripada produksi energi, tingkat produksi energi akibat daripada yang geser dan akibat daripada gaya termal dan tegangan geser. Kemudian uap air itu memiliki dampak, ya, terhadap stabilitas vertikal, ya, tidak hanya akibat daripada pelepasan daripada kalor laten, tetapi juga akibat dari pada kerapatan yang rendah, ya.
Jadi uap air itu memberikan dampak terhadap stabilitas partikel. Baik, demikian untuk pembahasan ya, penjelasan singkat ya. Nanti kita akan bisa diskusikan lebih dalam. Ini hanya diskusi pendahuluan kita. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam pada pertemuan tatap muka sambil kita melihat kasus-kasus real ya, turbulen yang ada di dunia nyata untuk menambah pemahaman kita. Demikian penjelasan daripada bagian ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.